Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Sekarang kita update kembali terkait dengan kasus yang terjadi di Kota Serang terhadap Wadison Pasaribu yang sangat tega menghabisi istrinya sendiri bernama Petri Sihombing. Sekarang kan Wadison sudah ditahan di Mapolresta Kota Serang, tetapi yang masih menjadi pertanyaan sama masyarakat terkait dengan motif dan juga peranan orang yang diduga menjadi motifnya. Salah satu motifnya adalah terkait dengan wanita idaman lain. Dikatakan di sini dari Kombes Pol Yuda Satria, Kapolres Serang Kota, bahwa Wadison itu memang sudah memiliki hubungan dengan wanita lain itu dari tahun 2023 dan wanita tersebut tinggalnya di Bayah. Bayah ini adalah lokasi di mana Wadison itu untuk bekerja tiap hari dan dia pulang ke tempat istrinya mendiang Petri Sihombing itu sekitar seminggu sekali. Dan dikatakan bahwa kenapa kok Wadison sampai begitu nekat pada hari Minggu 1 Juni 2025 membegitukan istrinya, ya karena sudah nggak kuat lagi. Alasannya kan begini ya, bahwa keterangan di sini diketahui bahwa di wajah Wadison itu ada bagian bekas cakaran. Dan menurut Kapolres Serang Kota, ini adalah indikasi bahwa Petri Sihombing mendiang tersebut itu sudah melakukan perlawanan dan ternyata memang diakui bahwa memang korban itu sempat melawan di malam hari itu dan Wadison tuh ngerasa panik, kemudian dia mengambil kelambu di kamar dan kemudian dililitkan di kepala. Alasannya sih katanya demi mendapatkan hak asuh anak, tapi aku yakin bukan cuman itu tetapi sudah kompleks. Katanya kan kemarin itu dibilang bahwa demi hak asuh anak, kemudian juga sakit hati dikatakan katanya mau kondo lah, terus juga katanya sakit hati katanya nggak dilayani lah. Ini menurut aku semakin berkembang. Jadi yang mana bisa kita rely biasanya keterangan-keterangan baik itu dari saksi pelaku ataupun peristiwa pada umumnya itu adalah keterangan-keterangan pertama itu yang lebih valid. Kan awal-awal dikatakan katanya sakit hati gara-gara dikatakan mau kondo habis berhubungan badan, diminta membelikan makanan oleh istrinya, dia nggak mau. Tapi di sini dia bilang bahwa katanya sakit hati karena istrinya udah lama nggak melayani dia. Ya mungkin karena istrinya sudah tahu dia memiliki hubungan dengan wanita lain, makanya dia dalam tanda kutip udah jijik gitu kali ya mau berhubungan dengan dia lagi. Pelaku ini sakit hati Mhm. dengan istrinya tidak pernah dilayani dan pelaku ini juga mempunyai hubungan dengan wanita lain. Oke, sakit hati katanya nggak pernah dilayani dan juga punya hubungan dengan wanita lain. Terus juga ada salah satu alasan yang memang di kepercayaan mereka bahwa pernikahan itu adalah seumur hidup sekali ya. Artinya yang bisa memisahkan mereka hanyalah maut. Dan itu memang betul ya dalam ajaran mereka seperti itu dengan segala hormat. Tetapi sayangnya diinterpretasikan adalah hal yang salah. Sekarang sebelum kita lanjutkan, coba kita lihat dulu adalah TikToknya dari Wadison dan juga sang wanita idaman lain tersebut dugaannya teman-teman. Karena untuk akun sosial medianya mereka ini kok sampai sekarang masih belum dihapus ya atau bahkan di private. Apakah mereka lupa passwordnya ataukah ini bukanlah mereka? Coba kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah dari TikToknya Wadison. Kalau aku sih bisa confirm TikTok ini adalah asli karena aku lihat postingannya ada banyak banget. Wadison bersama dengan putra-putrinya yang masih lucu-lucu di sini. Kenangan-kenangannya juga banyak dari video-video lama. Dia memang sering pakai baju merah dan baju-baju ini kan juga ternyata diindikasikan ditemukan dengan wanita idaman lainnya. Dugaannya tersebut ini pun juga sama, inisial R, terakhirnya A, itu juga sampai sekarang akunnya belum dinonaktifkan ataupun di private. Kayaknya mungkin hilang kali ya, karena pihak penyidik juga sudah melakukan pemanggilan, pemeriksaan kepada inisial R ini. Yang pertama kita lihat dari TikToknya Wadison yang dua terakhir, karena menurut aku ini mengindikasikan apa yang ada di hatinya. Dia termasuk orang yang cukup aktif dalam bersosial media. Apa yang disampaikan? Jadi laki-laki itu tidak gampang, Nona. Istirahat sedikit dikira pemalas, ngeluh sedikit dikira nggak bersyukur. Oh, jadi laki-laki itu nggak gampang Nona, istirahat sedikit dibilang pemalas, mengeluh sedikit dibilang
apa tadi? Suka Nggak bersyukur. nggak bersyukur katanya. Ini kayaknya curahan hatinya si Wadison ya, karena ya mungkin kalau aku bandingkan dengan terduga wanita idaman lainnya, di sini pun dia kelihatan banget di beberapa video terakhirnya, dia sepertinya sedang mengharapkan kayak kepastian akan hubungannya. Statusnya aku lihat di sini sepertinya adalah sudah sendiri dan memiliki buah hati alias janda di sini. Ada salah satu lagunya nih, jika tidak hari ini gitu ya. Nah, itu kan netizen membuat interpretasi bahwa kayaknya memang sedang menanti kepastian. Bahkan ada salah satu kata-kata di sini bahwa dia lagi foto. Kata-katanya gini, terlihat tenang padahal sedang berperang dengan pikiran. Oke, lanjut lagi dari terduga wanita idaman lain tersebut. Ini ada salah satu video yang menurut aku memberikan kayak gambaran bahwa dia sedang galau parah. Nih, aku bacain ya. Tak perlu hilang, aku tak akan datang. Oke. Terus, tak perlu menghindar, aku tak akan mengejar. Oke, tak perlu kabur, aku sudah mundur. Tak perlu berlari, aku sudah berhenti. Oke. Mulai sekarang tak akan memaksa seseorang untuk selalu ada. Karena sekarang yang selalu ada hanya diri sendiri. Wes, tak perlu hilang, aku tak akan datang. Ini galau banget sih dari terduga yang menjadi wanita idaman lain tersebut. Netizen juga mulai mengecek-ngecek foto-foto romantisnya dia dengan seorang pria di sini. Dan memang tidak ada wajahnya, tapi mengindikasikan dari bentuk badan dan juga warna-warna baju, banyak kemiripan dengan Wadison. Dan coba kita dengarkan keterangan dari Kombes Pol Yuda Satria, Kapolres Serang Kota, bagaimana dengan sang wanita tersebut? Apakah ada peranannya dalam kasus ini, ataukah memang sama sekali tidak ada peranan? Atau jangan-jangan dia bisa menjadi salah satu tersangka di sini? Ini salah satu cuplikannya. Sampai sejauh ini tidak ada, hanya sebatas hubungan antara pelaku dengan saksi. Oh, jadi hasil temuan sementara katanya belum ada indikasi bahwa sang wanita idaman lain tersebut memiliki peranan dalam peristiwa ini. Dia hanyalah memiliki hubungan dengan Wadison saja. Sejak tahun 2023, sekarang 2025, artinya hubungannya sudah sekitar hampir 2 tahun. Aku yakin sih, perempuan atau laki-laki dalam sebuah hubungan, kalau mereka tuh sudah mengetahui pasangannya ada main asmara terlarang, pasti feeling kita itu udah kerasa sebenarnya. Makanya waktu dikatakan oleh penyidik bahwa istrinya itu tidak mau melayani suaminya yang dijadikan alasan untuk menyakiti dia, aku rasa memang ada cerita di balik ini semua. Kenapa? Udah jarang ketemu, seminggu sekali, tapi pada saat bertemu tidak mau melayani. Biasanya orang pada umumnya kalau lagi bukan jatuh cinta lah, hubungan suami istri, ya pastikan ada hubungan yang ke arah sana ya teman-teman. Kemudian juga dikatakan bahwa memang sudah dapat dipastikan Wadison ini sudah terpenuhi unsur yang berencana bukan spontanitas. Salah satu indikasinya adalah dikatakan di sini memang pada saat hari Sabtunya di tanggal 31 Mei 2025, Wadison itu sudah mempersiapkan semuanya. Dia membuat seolah-olah dompetnya terjatuh atau ada di sekitar rumahnya, KTP-nya juga disebar agar framing bahwa dia itu dirampok itu sudah dipersiapkan beberapa jam sebelumnya. Plus juga dikatakan di sini dia dikatakan bahwa mengakui sudah mempersiapkan semua ini pada saat dia akan pulang. Katanya kayaknya udah nggak ada strategi lain untuk bisa terbebas dari drama ini, makanya dia mau mengakhiri hidup sang istri yang sudah memberikannya 2 buah hati. Sudah punya niatan untuk menghabisi nyawa istrinya, karena dia pengen hak asuh atas anaknya harus di tangan dia. Okay. Alasannya karena hak asuh, tapi kalau aku lihat di sini sepertinya itu bukan satu-satunya. Dugaanku sangat kuat, dia juga pengen menguasai harta sih teman-teman. Karena dia kan punya sejumlah harta ya, kayak yang kontrakan di tempat dia tinggal juga punya, rumahnya juga, dan
mungkin dia juga ada tekanan secara keluarga ya. Kalau terjadi perpisahan, mungkin di budaya mereka atau kepercayaan mereka itu adalah aib yang besar. Aku tidak mendukung yang namanya perceraian sih. Cuman kalau memang sudah tidak bisa lagi bersama, perceraian itu adalah jalan yang jauh lebih baik dibandingkan terjadi peristiwa seperti ini. Terus juga di bagian berikutnya kita penasaran pada saat Wadison itu kan masuk ke dalam karung. Aku udah cek sih bagaimana dia mencoba masuk ke dalam karung. Sepertinya memang masuk dalam karung itu dia bisa masuk sendiri. Aku lihat pada saat dia memperagakan sangat meyakinkan. Jadi memang tidak ada yang ngebantu kalau aku lihat di sini. Lantas bagaimana dengan buah hatinya yang paling tua, anak yang usia 7 tahun tersebut teriak keluar rumah minta tolong sama warga. Oh ternyata ini setelah kita cross check, memang anak tersebut pada saat jam 5 subuh tersebut bangun gara-gara bapaknya teriak-teriak minta tolong. Kemudian pada saat itu bilang, keluar sana nak, kamu minta tolong gitu. Ya aneh aja sih, biasanya kalau anak udah usia 7 tahun seperti ini, ngelihat bapaknya di dalam karung, biasanya akan melepaskan dulu bapaknya dalam karung, nggak langsung tiba-tiba minta tolong. Jelas, ini adalah sebuah reaksi yang tidak wajar, dan sekarang terbukti bahwa memang bapaknya sendirilah yang tega menghabisi ibunya sendiri yang berada di perumahan Puri Anggrek, Kecamatan Walantaka, Kota Serang, pada hari Minggu 1 Juni 2025. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook pageku, dan juga akun TikTok Dian Yasa Asmara. Sampai jumpa.